Itu kan, nah ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza gadis miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Itu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Kami perihal ATM malu saja nggak punya uang. Bank account yang akhirnya dibongkar tanpa sepengetahuan. Oh iya, itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Perihal yang 350 juta yang sodako. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah satu ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan Waria Isazega yang dia tahu Waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sandi juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut. Ingat ya, saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Perkembangan KPK gimana kan Niki? Tidak tahu kalau itu. Niki mungkin juga ada Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim cek juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan flexing, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih ada di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid. Tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya sangat terganggu juga, saya bilang, kamu tahu? Dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu fokus Mail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15 dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dr. Samira sempat berjumpa dengan Dr. Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dr. Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu, Dr. Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasanya Nikita dan Mail beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dr. Samira, apakah Dr. Samira mengenal Dr. Janet? Dr. Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta coba pertanyaannya? Iya, pertanyaannya ini pertanyaannya.
pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dr. Janet, lalu saya menelepon Dr. Janet dan saya merekam nama waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah, pertanyaannya, kenapa Dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perbesti ini? Karena sempat menjadi perbincangan yang Jadi Reza yang bilang saya dan Maim ini memeras beliau, dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira sendiri. Ya, betul. Oke. Sekarang yang berikutnya mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? itu produk dari Reza. Ini produk dari Ya. Ini produk dari pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah, yang ada yang warna merah, yang tadi diberikan dari warna merah. Kenapa dokter mereview produk ini, dok? Kalau boleh tahu? Karena memang itu saya tahu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 dengan menggunakan nama dokter, dan itu sangat mencolok profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasannya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang di video TikTok itu. Iya. Jadi itu memang pelanggaran peraturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea, dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerjasama sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini dibersih, tapi di branding jadi nama Gravisa, tapi tidak menaruh nama dibersihnya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya, dan bisa dicek di barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM, dan ini bisa dicek ini ada di BPOM. Apakah boleh dokter? Ini ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jasa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gladys bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu fleksi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya, saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Begitu ya. Dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya. Iya, siap yang mulia. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu